Sekedar klarifikasi, surat itu diajukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi ya. Jadi bukan diajukan oleh tim advokasi RRT ya. Jadi dan juga Egy Sujana kalau tidak salah ya. Di situ ya, di bagian depannya. Jadi biar clear saja, tetapi yang diundang adalah prinsipal Dr. Rizwan Hasiholan Sianipar ya. Dokter ya? Kata Joshua Sinambela enggak? Enggak apa-apa, sini, taruh sini aja. Nah, oke. Jadi udah ya, yang kedua ini saya bacakan aja ya. Rujukannya adalah surat pengaduan masyarakat yang C dari tim hukum pembela Bang Egy Sujana tanggal 14 November 2025 perihal keberatan atas penetapan tersangka dan permohonan gelar perkara khusus. D. Surat pengaduan masyarakat dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis nomor 20P dan seterusnya tanggal 20 November 2025 perihal permohonan gelar perkara khusus ya. Gitu ya. Ya, dan kemudian ini kepada Dr. Rizwan Hasiholan Sianipar. Jadi itu ya. Nah, yang kedua adalah kita akan bicara mengenai soal dukungan RRT terhadap kasus Andi Azwan ya. Kita pahami saudara sekalian, kawan-kawan semua, bahwa Andi Azwan diduga sudah melakukan atau menyebarkan berita bohong sesungguhnya atau scan ijazah palsu diduga dalam dua acara setidak-tidaknya Rakyat Bersuara pada tanggal 19 November dan 25 November. Dan sudah ada dua orang yang melakukan pelaporan so far ya, yaitu satu Beni Parapat. Kemudian berikutnya adalah kalau tidak salah siapa? Rustam Effendi. Bahkan Beni Parapat mengadukan ke Mabes Polri juga. Dan keduanya ditolak. Dan ada rencana untuk ke Propam dan lain sebagainya. Nah, kita mau tanya bagaimana Prinsipal Rizwan menanggapi soal ini. Apakah memang penting untuk pelaporan tersebut karena menggunakan pasal yang dikenakan kepada Anda kelihatannya. Silakan Rizwan. Nanti ditambahkan kuasa-kuasa hukumnya ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Repli dan Bang Jagir. Jahmada Girsang, ganya nggak ada ya? Ada dulu Bang ya, tapi dipotong. Terlalu berat Bang mungkin, karena Mahapati Bang, Mahapati Gajah Mada ya. Ini terkait tentang ditolaknya 3 kali ya laporan ya terhadap Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Pertama dilaporkan oleh Bang Beni Parapat di Polda Metro Jaya, ditolak atas arahan pimpinan. Yang kedua oleh Bang Rustam Effendi juga ditolak di Polda Metro Jaya. Yang ketiga kemarin di Barreskrim ya, kemarin tanggal 10 Desember 2025 di Barreskrim juga ditolak. Sama alasannya saya kira karena arahan pimpinan. Nah, nggak tahu ya apakah kalau kasus yang melibatkan, kalau tidak melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia, apakah perlu arahan pimpinan atau memang langsung saja sesuai SOP langsung diterima, ya kan? Oleh karena itu kita merasakan di sini adanya diskriminasi penegakan hukum, ya, diskriminasi penegakan hukum yang kami rasakan. Padahal sudah jelas-jelas nyata ya di dalam YouTube ataupun media sosial dari Joshua Sinambela, dia sudah mengatakan, mengklaim jauh sebelum Andi Azwan mengklaim itu, ya, dia sudah memiliki scan ijazah asli Joko Widodo dan dia analisa dan di situ ditunjukkan ada lintasan stempel. Dia mengakuinya itu, lalu kemudian dibantah oleh Topi Merah di YouTube-nya. Nah, di YouTube Topi Merah inilah baru saya tahu ternyata sebelumnya Joshua Sinambela sudah mengklaim memiliki scan ijazah asli Joko Widodo. Nah, itu akan kita jadikan saksi juga, ya, bukti, dan Topi Merah juga kita akan libatkan ya. Nah, yang kedua, sekitar 3 minggu lalu Andi Azwan itu mengklaim di acara Rakyat Bersuara ketika 19 November ya, Bang. Tanggal 19 November 2025 dan 25 November. Iya, yang pertama itu dulu Bang ya. 19 November 2025, Andi Azwan saat itu tidak dihadiri oleh Pak Roy Suryo ya, dan saya dan Topi Merah itu dengan leluasa mengklaim di depan jutaan rakyat Indonesia bahwa dia memiliki scan. Bayangkan, dia memiliki file scan ijazah asli Joko Widodo. Itu kan sudah klaim sangat meyakinkan. Bahkan selanjutnya setelah itu tanggal 25 ya Bang. 25 acara Rakyat Bersuara lagi. Mereka saling bantah ini. Setelah saking tingginya keyakinan dari Andi Azwan, maka dibuatlah judul tersendiri di acara Rakyat Bersuara. Eksklusif file scan ijazah asli Joko Widodo pertama kali dipublikasi. Iya. Terus hadirlah di situ Topi Merah dan Pak Roy Suryo. Nah, di situ bisa kita perhatikan kalau kita bandingkan dengan video di media sosial Joshua Sinambela, terus di acara Rakyat Bersuara Andi Azwan mengklaim
punya file hasil scan ijazah asli Joko Widodo, dan seminggu berikutnya mereka saling membantah antara Joshua Sinambela dan siapa, Andi Aswan di depan panggung disaksikan jutaan rakyat. Mereka saling bantah tentang asal muasal pertama, siapa yang melakukan scan ijazah asli tersebut kalau memang ada. Yang kedua, dari mana sumber hasil scan tersebut. Itu mereka dua saling bantah. Padahal mereka dua sebelumnya mengklaim memiliki itu. Itu kan sudah setidaknya kebohongan publik itu, menyebarkan berita bohong. Ya, dan dari situ bisa kita analisa, dan nanti saya sendiri, boleh nggak Bang? Saya sendiri yang melaporkan untuk Joshua Sinambela dan Andi Aswan, supaya saya meyakinkan penyidik bahwa itu adalah hasil perubahan perspektif menggunakan image registration dari file yang sama yang diupload oleh Dian Sandi Utama pada 30 April 2025, dan mereka klaim sebagai file hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Kenapa saya punya legal standing di sini? Karena orang ini, salah satu Andi Aswan adalah saksi yang juga memberatkan bagi kami RRT. Kalau nggak salah Andi Aswan diperiksa sebagai salah satu saksi. Yang kedua, legal standing saya, Joshua Sinambela dipakai oleh Polda Metro Jaya sebagai salah satu ahli yang memberatkan kami, yang menuduh kami mengedit, memanipulasi dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya, dan menuduh kami memanipulasinya dan menggunakan metode yang tidak ilmiah. Padahal dia yang tidak ilmiah. Karena apa? Penggunaan tone mapping yang diklaim menggunakan algoritma Fata et al. Atau Fata dan kawan-kawan. Ya, et al itu kawan-kawan. Ya, et al, ya kan, Fata et al, Fata dan kawan-kawan itu hanya memanipulasi, mengubah lebar dari kontras dari sebuah citra. Kontras itu artinya nilai minimum intensitas dibandingkan dengan nilai maksimumnya, dipersempit antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Akhirnya apa? Berubahlah gradiensinya, gradiens Bang. Ya, gradiens ya bahasa Inggrisnya. Gradiensnya berubah, terus dipeta ulang luminansnya, maka terdistorsilah warna akibat penyempitan kontras tersebut. Ya. Yang mengakibatkan akhirnya adalah munculnya warna-warna baru. Yang kalian lihat di Rakyat Bersuara, itu muncul ada warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah. Padahal itu bukan warna sesungguhnya yang ada di jas itu. Karena kalau kalian lihat di YouTube Bali Academy, ya, walaupun nggak bersuara, itu sudah saya simulasikan. Ya, munculnya warna-warna baru, bukan hanya di jas, bahkan di kepala juga ada warna-warna merah. Itulah akibat pengubahan atau menyempitkan kontras pada sebuah citra, munculnya anasir-anasir warna-warna baru yang bukan warna sesungguhnya, yang mereka klaim itu lintasan stempel. Makanya kepada Aiman, ya, kalau ada acara Rakyat Bersuara, coba undang Joshua Sinambela dan ahli mereka di Polda Metro Jaya yang memberatkan kami dan menuduh kami memanipulasi secara tidak ilmiah, yang mengatakan kami melakukan manipulasi pengeditan sehingga kami bisa dituduhkan pasal 32 dan 35, sehingga kami bisa ditangkap dan ditahan. Coba Pak Aiman, Bang Aiman hadirkan Joshua Sinambela, siapa lagi dan teman-temannya, ayo head to head. Saya, Pak Roy, nanti saya undang Dr. Ridho Rahmadi dan Profesor Tono Saksono. Ayo kita cerdaskan publik. Gitu. Saya akan minta Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho, kalau memang Aiman bisa menghadirkan mereka, ayo kita head to head. Kita cerdaskan publik. Saya sudah buat kajian ilmiah tentang tone mapping mereka. Mengenai lintasan stempel, saya punya sekitar 10 metode untuk membuktikan tidak ada lintasan stempel, lintasan warna merah di ijazah atau citra ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Ya, kita sumbernya sama loh. Meskipun klaim itu adalah file scan ijazah asli Jokowi yang merupakan itu kebohongan publik. Gitu, ya. Karena ada juga temannya Joshua Sinambela, nggak tahu siapa namanya, katanya ahli dari Jepang atau dari mana itu, membuktikan ada lintasan merah. Kalau bisa bawa laptopmu, bawa kode sumbermu, kita running sama-sama. Saya akan bawa laptop saya, gitu loh. Jangan mengklaim di depan orang yang nggak paham tentang digital image processing bahwa ada lintasan merah itu. Bawa kode sumbermu, entah kau pakai Visual C++, Visual Basic, Java, Python, saya layani, karena saya belajar itu semua. Kita buka, kita running secara real time program kita masing-masing. Ayo Bang Aiman, pertemukan kami. Karena sebenarnya, sesungguhnya ini adalah peperangan ilmiah. Kalau mereka menuduh kami
membuat ROI seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya pada saat kami diperiksa sebagai tersangka tanggal 13 November 2025. RRT atau Rismon khususnya membuat ROI atau Region of Interest yang jahat katanya. Dari mana terminologi jahat untuk ROI? ROI itu adalah teknik cropping baik secara manual maupun secara programming untuk menentukan region image yang akan dianalisa, dan itu open source. Kode sumbernya bahkan saya janjikan saya akan berikan ya Bang ke Pak Teguh, gitu loh. Di mana saya melakukannya, gitu loh. Oleh karena itu Bang Aiman dan rakyat bersuara, dalam kesempatan ini saya meminta sekaligus memohon, hadirkan mereka head to head, jangan ada dulu yang politik atau hukum Bang. Teknikal dulu, ahli lawan ahli dulu. 4 di sana, 4 di sini. Ayo. Gitu loh. Kalau menolak hadir, berarti kalian melakukan kesaksian palsu di depan penyidik. Yang memberikan keterangan kesaksian palsu di depan penyidik. Karena keahlian kesaksian kalian, kami dikenakan pasal 32 dan 35. Dari mana penyidik tahu itu? Ya dari kalian. Scientific bersifat terbuka, reconstructible, dapat direkonstruksi orang lain dan hasilnya pasti sama. Kita buka open source program kalian, kami buka program kami, kita running real time di depan kamera, sumber yang sama. Ayo, gitu loh. Kita buktikan. Karena ini sebenarnya masalah sepele, sepele banget ini. Pembuktiannya sepele. Kita hanya buka ya dari ROI itu, region of interest itu, nilai-nilai intensitas RGB. Kalau nggak ada histogram R, ya memang nggak ada. Jangan dimanipulasi dengan teknik-teknik tone mapping yang menciptakan warna-warna baru yang bukan warna sesungguhnya. Kenapa ketika Anda klaim di lintasan itu ada warna merah yang merupakan hasil tone mapping di lintasan itu, tempat lain juga ada. Di wajah, di pinggir ini, di rambut juga muncul warna merah akibat tone mapping. Bahkan di jas yang lainnya itu juga muncul warna merah akibat, iya Bang, akibat merekayasa, memanipulasi lebar dari apa namanya kontras tersebut. Ya, memanipulasi lebar kontras di tiap kanal R, G, dan B, maka memunculkan warna baru. Bukan hanya merah Bang, hijau, kuning, pokoknya pelangi, jingga, mejiku, hibiniu itu bisa muncul. Karena mengubah apa namanya kontras di 3 kanal RGB, setelah itu dipetakan apa namanya luminansnya di kanal Y. Itu hal sepele dan saya bisa tunjukkan rumusnya nanti kenapa itu berubah. Kita bedah nanti persamaan untuk apa itu, untuk tone mapping itu, Fata et al. Itu gampang, papernya saya dapatkan. Gitu. Jadi Bang Aiman dan rakyat bersuara atau apa namanya media mainstream lain, ayo kita tunjukkan perdebatan secara bermartabat dan elegan. Ahli lawan ahli, jangan Rismon lawan Pitra, nggak nyambung. Ya, harusnya orang yang sama-sama backgroundnya itu yang saya tunggu Bang Aiman. Ya, mudah-mudahan rakyat bersuara mendengar, atau nanti saya WA aja Bang Aiman langsung. Ya, untuk membuktikan kepada mereka. Dan terkait dengan laporan itu, saya sedang membuat kajian sehingga nanti maju ke meja penyelidikan atau pelaporan di SPKT itu tidak modal nol. Kita akan buktikan secara kajian ilmiah bahwa itu hasil image registration yang diubah perspektifnya seperti aplikasi Google Map, ya, dan mendistorsi, membuat logo UGM menjadi tidak proporsional, yang harusnya bulat atau lingkaran menjadi loncong. Ini akan saya buktikan, ya. Oleh karena itu Joshua Sinambela, udahlah, mengaku saja bahwa kau menipu Andi Aswan. Saya kasihan malah sama Andi Aswan, karena dia nggak tahu apa-apa. Oh, jangan kasihan. Oh ya. Maksudnya dalam konteks ini, dalam konteks ini aja. Jangan kasihan ya. Ya, oleh karena itu, oke, sekian dulu ya. Dan tantangan ini semoga bisa mencerdaskan publik. Jangan hadirkan yang kayak Pitra itu. Entah apa itu aja. Ada 5 alat bukti. 1, bukti surat. 2, ahli. Setiap dia masuk TV, pasti itu yang disebutkan. Memangnya nggak ada hukum yang lain ya? Oke. Bosan. Ya. Oke Bang. Oke. Ini Rismon ini seperti politisi, kalau sudah di panggung dan ada mic, unstoppable. Saya mau ke Bung Joni Silalahi dulu. Kemarin beliau mendampingi Beni Parapat ke Barreskrim Mabes Polri untuk mengadukan kasus ini juga. Tapi unfortunately sepertinya ditolak juga. Silakan report Anda Bung Joni Silalahi. Nanti setelah ini Bung Ramdan saya. Oke, terima kasih. Perlu saya laporkan hasil pelaporan kemarin di Barreskrim. Kami telah melakukan pelaporan
Namun di SPKT kami dibawa ke bagian siber. Kami di sana berdiskusi lebih kurang 3 jam lebih lah ya, yang mempersoalkan masalah menurut mereka unsur pasal 32 35 itu belum masuk, perlu pendalaman. Kami sudah berdebat karena unsur daripada pasal 32 itu kan merubah, menambah dan mengurangi. Kami sudah tunjukkan apa yang dirubah, apa yang dikurangi, tapi tetap ngotot. Pada prinsipnya mereka sebenarnya takut karena menyinggung masalah nama ijazah Pak Jokowi. Dan kami diarahkan kalau bisa untuk melaporkan Aswan ini cari pasal yang lain. Jangan ada nama Jokowi begitu. Jadi sebenarnya mereka takut. Sebenarnya takut untuk menerima laporan itu. Jadi dicari alasan-alasan, perlu pendalaman, dan kami digiring untuk membuat laporan Dumas. Sementara kita tahu kalau laporan Dumas itu kan bisa bertahun-tahun. Apalagi ini menyangkut nama Jokowi, nggak mungkin akan ditindaklanjuti. Itu kami tolak untuk ke Dumas. Kami maunya di LP, tapi mereka berkutat di situ, perlu pendalaman. Itu kemarin kesimpulannya mereka takut karena menyinggung nama Pak Jokowi. Jadi pada prinsipnya laporan di Polda sama laporan di Barreskrim alasannya sama. Itu untuk menolak laporan itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi intinya ya. Oke, tapi nanti kita akan bicara apakah laporan itu akan ini ahli yang lapor. Mas Roy, sini Mas Roy. Gantian sama saya, Bang. Enggak, jangan dong, masa gantian. Nah ini Pak Joni, sini Mas Roy. Mas Roy, sini Mas Roy. Kita sini Mas, sini Mas. Sini. Kita bicara teman akrab Anda namanya Andi Azwan. Dan Joshua Zenembela. Oke ya. Nih, Bung, jadi kita bicara dua hal tadi. Hal pertama adalah ternyata ada undangan buat Rismond gelar perkara khusus. Oke, kapan? Senin nanti. Mungkin juga buat Mas Roy kita nanti kita lihat apakah akan ada. Berikutnya kita bicara tentang pelaporan Andi Azwan ini. Yang jelas 2 laporan sudah ditolak, tapi bagaimana upaya-upaya lainnya yang barangkali konon katanya Bang Janes, Bang Janes laporkan. Bang Janes lapor. Oke, kita lihat ya. Oke, saya kasih kesempatan kepada Bung Ramdan Shah sebentar. Nanti Mas Roy ya, langsung. Setelah itu Bang Azam kan. Buru-buru nggak Mas Roy? Enggak. Oke. Kalau nggak buru-buru nanti itu. In order. Karena dia duluan. Makasih Mas Refli Harun dan kawan-kawan semua. Pertama, mic-nya digeser ya. Kita stay sama itu ya. Ya, betul. 2 poin tadi ya. Pertama terkait dengan Dr. Tifa yang hari ini kami lagi tunggu untuk melakukan wajib lapor, dan tadi ada pertanyaan apakah nanti kita akan mendapatkan juga surat terkait dengan gelar perkara khusus. Saya pikir nanti sama ya, karena ini kan adalah Roy Rismond dan Dr. Tifa. Dan yang kedua, kemarin persis kami juga menyampaikan bahwa Dr. Tifa sebagai prinsipal, apabila ini terjadi, ya kami sangat mengapresiasi terhadap penyidik yang kemudian mau membuat gelar perkara khusus atas pengaduan masyarakat dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi, maupun dari Bang Egy ya, ada 2 laporan pengaduan masyarakat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, semalam pun prinsipal menyampaikan Dr. Tifa bahwa pelaporan yang akan dilakukan oleh teman-teman terhadap AA maupun JS terduga 2 nama terduga ini juga perlu dilakukan, dan beliau juga mengendorse itu. Jadi saya pikir 2 poin ini kita sepakat dan mengendorse. Mas Refli, artinya gelar perkara khusus itu harus progres. Yang kedua terkait dengan pelaporan terhadap AA dan JS ini merupakan sebuah harus dilanjutkan, dan treatment terhadap kita bertiga ini teman prinsipal maupun mereka yang melaporkan sama, dan ini bagian penting target kita untuk kemudian bagaimana reformasi Polri yang tengah berjalan itu bisa kemudian kita pantau benar nggak treatmentnya demikian. Demikian Mas Refli Harun. Jadi 2 prinsipal ya itu setuju itu dilaporkan atau mendesak atau mendukung pelaporan AA dan JS. Nah, kabarnya Mas Roy menolak karena dia teman baik AA dan JS. Silakan Mas Roy. Oke. Ya, saya sampaikan informasi yang sedikit agak baru ya. Meskipun kaitannya adalah dengan AA dan JS. Jadi saya terus terang geram ya dengan ditolaknya sampai dengan 3 kali laporan yang sama ya gitu. Jadi 2 kali Beni Parapat ditolak, kemudian 1 kali Rustam ditolak ya. Rasional aja yang nolaknya. Oh iya rasional. Nah, kenapa ini ditolak? Dan karena alasannya adalah konyol. Dan alasan itu dikemukakan lagi kemarin ketika di acara Rakyat Bersuara, katanya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu adalah delik aduan. Saya yang ikut membuat undang-undang itu jelas betul, itu bukan delik aduan. Ya, itu adalah delik umum dan bisa dilakukan. Dan satu ini yang penting, informasi terbaru. Dan itu sudah terbukti itu delik umum karena sudah ada perkara pidana ya, nomornya 2176/PDT/SUS/2021 di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2021 yang menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi
tahun itu adalah ketika tanggal 25 Oktober 2021 sudah ada. Jadi ini bisa jadi jurisprudensi, bisa jadi tidak hanya presiden tapi sudah jurisprudensi bahwa pasal itu bisa digunakan dan bukan delik aduan. Artinya ada seseorang yang kemudian menggunakan atau mengubah data elektronik yang kemudian menjadi seolah-olah asli. Nah, apa yang dilakukan oleh AA adalah ketika mempertunjukkan gambar ini yang sebenarnya itu adalah sama dengan yang sudah Sama dengan Sandi. sama dengannya. Ya. Diupload oleh dia tadi. Ya, jadi sekali lagi kasus ini sudah ada jurisprudensinya. Sangat konyol sekali kalau Polda Metro Jaya atau Kalau Polda Metro Jaya Mabes minum air Polri, putih. iya. Malah nanti batuk. Oh, kenapa air dingin? Hmm. Oh, nggak apa-apa nih. Terima kasih. Wah, langsung lancar. Wah, ya toh. Top. Ya, ini sudah ada Berkat aku tanpa merek. ya berkatan pamer. Jadi nggak usah disebutkan mereknya ya. Gitu, ya. Tanggal 25 Oktober 2021 sudah ada jurisprudensinya di Pengadilan Negeri Medan ya menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE dan itu bukan delik aduan. Itu adalah delik umum. Jadi sekali lagi tidak boleh kemudian ditolak-tolak lagi karena sudah ada. Dan orang yang bernama AA tadi mempertontonkan di depan umum, di depan publik kebohongan dia. Nah, ini kebohongan dia ketika kemudian mengatakan ini adalah scan asli. Jelas-jelas ini palsu. Dr. Ismon topi merah bukan peci merah ya. Kalau peci merah lain lagi tuh. Peci merah kemarin bikin gara-gara kalau peci merah. Tapi topi merah itu lain lagi ya. Itu sudah menyatakan bahwa ini adalah sama dengan apa yang ada atau yang diupload oleh Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau pengen lihat ijazah yang asli, scan, ya kayak gini nih. Ini jelas ini. Nggak pernah ada ini bisa ditunjukkan punyanya Jokowi kayak gini. Ya. Ada watermarknya, ada embossnya. Dan terakhir yang ingin saya tambahkan adalah kemarin malah orang bersangkutan yang katanya punya ijazah itu dan nggak pernah ditunjukkan, itu malah bikin konyol lagi. Membuat sebuah statement ketika wawancara di salah satu TV, nggak perlu kita sebutkan TV-nya ya. TV-nya nggak perlu. Nggak perlu ya, Kompas nggak usah disebut ya. Kompas TV nggak perlu. Nggak perlu. Diwawancara sama siapa juga nggak usah ya. Mbak Friska Karisa juga nggak bisa disebut ya. Nggak usah. Nggak Ya. boleh bilang Prasika Risa. Iya, nggak usah ya, nggak usah. Nah, itu malah konyol. Pada segmen keduanya, 20 menit terakhir, dia kelihatan banget niatnya memang untuk memecah belah anak bangsa. Berkali-kali mengatakan bahwa di belakang ini ada golongan, ada orang besar, ada apa, nggak perlu disebutkan namanya. Saya pastikan, ya, dia bilang saya pastikan. Saya juga sudah membuat satu video singkat ya. Sudah dimuat di era channel. Betul ya, makanya saya langsung kirim. Ya, jadi itu jawaban tegas saya. Jadi saya mendukung upaya dari teman-teman lawyer, terutama juga Mas RH untuk melakukan publikasi dan juga untuk melakukan sikap terhadap AA dan CS ini. Terima kasih. Saya mungkin mohon izin dulu untuk Boleh. urak-urak dulu Nanti di dalam. balik lagi. Ya, balik lagi. Oke. Siapa tahu untuk terima surat yang berbeda. Iya. Jangan beda tanggal ya. Iya. Ya, saudara sekalian, nanti kita minta Azam kan bicara sambil kita usir Ya, Mas saya Roy. dulu ya. Saya mau ngusir diri dulu. Ya. Jadi saya pamit dulu. Silakan Bang Azam ya, sini. Nah, nanti kursi kosong ini nanti kita isi lagi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap topik Jadi- yang sama ya? Ya. Soal pengaduan pelaporan Andi Azwan. Jadi kita menindaklanjuti equality before the law. Konteks equality before the law ini kan ada kesamaan di depan hukum. Nah, ini sudah kandas semua dan sudah kelihatan di mata publik nasional maupun internasional bahwa Polda ini mendiskriminasi pelapor. Pelapor ini kan dua orang, ada Benny sama ada Rustam. Padahal konteksnya, kalau kita mengacu pada proses laporan itu yang tidak bisa dibantah dan disanggah, coba perhatikan dan baca KUHP 108 ayat 1. Barang siapa yang datang di tempat itu melihat, mengetahui lokusnya, temposnya, ada sebuah kejahatan, maka polisi mulai dari SPKT sampai ke atas tidak boleh menolak. Haram hukumnya untuk menolak. Lah kenapa? Pada saat kasus yang bukan legal standing saja bisa diterima. Laporan AD sama laporan si Azman soal masalah Azwar, soal masalah RRT dan semuanya 8 tersangka itu, kenapa itu diterima? Gitu lah ya. Padahal dia belum tentu ada di lokus dan temposnya. Lah kalau ini seperti halnya Rustam tanggal 25, tanggal 19 itu ada. Ada di situ. Bahkan dia naik ke panggung dipanggil oleh salah satu Pimret atau di Suara Rakyat Bersuara untuk menjelaskan tentang Dumatmo. Artinya jelas mereka ikut serta di dalamnya. Nah, akhirnya dia melaporkan atas dasar putusan yang sudah menjadi jurisprudensi. Tadi sudah dijelaskan di Medan itu 2021, nomor perkaranya 271 tentang ITE juga. Pasalnya 32, 35 juga, adanya mengedit dan satu lagi memanipulasi ya. Nah, jadi itu firm sebenarnya. Kenapa Polda ini menolak? Harusnya tidak perlu ditolak, diterima saja. Kan laporan nggak boleh dong ditolak. Nggak ada cerita laporan ditolak. Coba suruh kita mari berdebat lah, cari penyidik yang paling ahli lah. Ambil dari Mabes kayak, ambil dari Polda kayak, boleh nggak laporan itu ditolak?
Tidak boleh dalam seketika itu ditolak. Harus ada proses yang namanya gelar, yang namanya alasan. Apalagi yang paling nggak benar, ini melanggar sebuah aturan, baik itu Perkap maupun KUHAP, mengatakan bahwa laporan ini karena apa permintaan, apa disuruh atau perintah atasan. Nggak ada undang-undang yang mengatakan begitu. Arahan pimpinan itu nggak boleh. Nggak boleh, dan itu melanggar peraturan Perkap sendiri, melanggar KUHAP dan KUHP juga, gitu loh ya. Jadi keluar dari Wadir. Saya jelaskan lagi ini malah Wadir. Jadi perintah Wadir katanya. Nah ini iya yang kemarin waktu kita, karena kan yang masuk waktu itu adalah si siapa? Sang Haji yang tahu persis dan direkam ada bahwa perkataan. Jadi makanya saya bilang kalau mengacu pada KUHAP 108 ayat 1 tidak boleh ditolak. Karena barang siapa yang ada di situ, di tempat kejadian perkara ya, lokusnya, temposnya gitu ya, melihat, bahkan merasakan juga, mengetahui juga, dan ikut serta di dalamnya, dan itu melaporkan adanya pasal 3235, yaitu tentang edit, yang katanya scan ini asli. Loh, bahasa itu sudah terpublikasi loh itu, nggak bisa dibantah dengan apapun itu form itu, pidananya itu. Dan dia berarti mengatakan bahwa ini yang asli. Dan dia tidak punya hak sedikit pun menjustifikasi barang ini asli. Nah, artinya ada sebuah educated ilmiah yang dilakukan oleh RRT itu seolah-olah terkalahkan oleh satu orang ini yang kurus. Gitu loh. Ini kan ngaco. Tidak boleh berpositioning. Tidak, iya, tidak apa-apa yang itu kan kurus. Artinya apa? Fakta ini tidak bisa dibantah. Pertama, KUHAP 108 ayat 1. Yang kedua, memperkuat reposisi ada jurisprudensinya. Perkara nomor 271 di Medan soal ITE tahun 2021. Ada putusan itu tentang pasal 32 dan 35, baik itu mengedit maupun juga memanipulasi data. Maka dari itu, untuk selanjutnya tentu akan dicoba lagi laporan mungkin Bang Rismon yang akan mau melaporkan, kita dukung ya, atau Bang Roy yang langsung ke situ, dan saya pada saat itu tanggal 25 juga hadir. Ya, saya kira itu ya. Jadi jangan sampai ada diskriminasi, apalagi kriminalisasi gitu loh ya. Karena adanya satu kasus yang membawa nama orang besar, mantan presiden, terus equality before the law hilang begitu saja, tenggelam begitu saja. Ini bahaya. Kalau begini hancur negeri ini. Jadi kalau sudah menyangkut kebenaran, kejujuran, equality before, kalau sudah menyentuh orang kuat hilang, tapi menyentuh orang-orang biasa harus ditahan, ditangkap atau diproses. Ini bukan cuman melanggar undang-undang, ini pidana juga sebenarnya gitu loh ya. Tidak boleh. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas saja Azam kan begitu semangatnya, marahnya. Sama rupanya tonnya dengan Rismon. Jadi kawan-kawan semua ya, saya juga menyampaikan pendapat sedikit ya. Kenapa kemudian pelaporan terhadap Andi Aswan dan Joshua Sinambela ini penting? Karena memang terkait dengan pasal yang dituduhkan kepada klien kita ya, yaitu melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara, dan pasal 35 Undang-Undang ITE ya dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Karena kalau seandainya pelaporan Andi Azwan ini berjalan baik walaupun kasus ini tidak saling berhubungan ya, maka yang terjadi adalah ibarat permainan sepak bola bisa mengubah permainan. Dan kemudian maka yang terjadi adalah ya bisa jadi ini sangat menguntungkan dalam pembelaan klien kami. Karena apa? Karena ternyata bukan klien kami yang melakukan perubahan editing dan lain sebagainya, tetapi yang melakukan perubahan tersebut adalah justru orang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan misalnya penggunaan pasal 35, sangat aneh sesungguhnya kalau Rismon, Roy Suryo atau Dr. Tifa dikatakan melanggar pasal 35, karena pasal 35 itu bicara mengenai edit dokumen bahwa seolah-olah dokumen itu otentik. Jadi nggak relevan. Karena Rismon tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi otentik. Yang dikatakan malah sebaliknya, justru sebaliknya. Ya, Dr. Tifa sudah datang tetapi mau tanda tangan dulu. Jadi justru ya, aneh sekali kalau kemudian dikenakan itu. Rismon mengatakan berapa persen kemarin? 11.000% fake atau apa gimana? Not original atau gimana bahasanya? Palsu. Nah, waktu pertama kali mengatakan fake, not original atau apa? Waktu 100 miliar persen. Oke. Nah, karena itu aneh kemudian kalau dikenakan pasal 35. Karena RRT tidak pernah mengatakan menggunakan atau melakukan edit dan kemudian mengatakan ini adalah ini loh.
yang asli dari ijazah Jokowi, nggak ada. Justru kita ingin mencari yang aslinya mana sampai sekarang. Jadi ya, nah 3235 itu harusnya yang nggak asli dinyatakan asli. bukan. Kalau pasal 32 itu merusak dokumen publik atau dokumen privat. Nah, merusak apa rusak ya. Tetapi kan ini kan end produknya kan tetap sama. Jadi apa yang dilakukan oleh misalnya Dian Sandi itu yang diteliti, ya end produknya tetap Dian Sandi, tidak ada produk baru hasil edit and respond. Nah, sehingga tidak ada perusakan dokumen publik. Demikiannya di pasal 35 tidak ada hasil editing yang kemudian menghasilkan seolah-olah data otentik atau dokumen otentik. Jadi ini sangat salah kaprah dan tidak logis ya untuk diterapkan pasal 35. Tetapi jangan lupa pasal 35 ini pasal dengan ancaman hukumnya paling tinggi 12 tahun penjara. Jadi kalau untuk kalau biasanya cuma artifisial gitu ya. Nah, untuk nakut-nakuti lumayan. Karena ada 12 tahun penjara. Jadi kita bicara tentang logis ya dalam penegakan hukum. Kalau nggak logis ya kenapa dipaksakan? Bagaimana dengan pasal yang lainnya? Kita nanti lihat. Karena ini kan masalahnya delik aduan digabung dengan delik umum. Kalau delik aduannya ada pencemaran nama baik, ya kan? Ada fitnah. Tapi delik aduannya, delik umumnya ada mengenai merusak dokumen, kemudian mengedit dokumen dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya. Nah, Mas Roy datang lagi ya. Mas Roy kita lanjutkan. Ya, jadi kita lanjutkan bahwa itu. Ya. Oke, sama ya. Nah, ini Mas Roy datang ya setelah tausiah saya berakhir ya. Rupanya Mas Roy datang dan Mas Roy mau memberikan perkembangan apa yang didapatkannya setelah melapor tadi ya. Silakan Mas Roy. Ya. Jadi oke. Sama seperti Dr. Respon ya. Setelah tanda tangan tadi biasanya kita tanda tangan terima kalau di DPR dulu terima amplop coklat. Ini juga terima amplop coklat ini. Tapi isinya undangan untuk gelar perkara khusus. Ya, gitu. Udah disebutkan tadi gelar perkara khusus apa? Udah sama ya. Jadi pada hari Senin 15 Desember ya. Jam 2 siang. Ya, sama. Gelar perkara khusus dan oh ya, nggak boleh, jangan dipoto. Jadi moga-moga itu akan membuka kepalsuan-kepalsuan termasuk JS yang kemudian akan dipertanyakan karena JS lah yang telah memberikan masukan-masukan tidak benar kepada penyidik di Polda Metro Jaya yang membuat kami berdua ini dan juga Dr. Tifa itu disangkakan dengan melakukan rekayasa editing. Padahal dia sendiri yang mengedit. Seolah-olah asli otentik. Saya? Padahal Mas Roy kan nggak pernah bilang otentik. Lah nggak pernah bilang otentik. Dan dikenakan pasal 35. Makanya itu. Biar saya rekonstruksi. Iya, dikonstruksi. Saya tidak tahu dari kenapa Andi Aswan mengatakan itu asli. Iya. Saya tidak tahu dari mana bukti Andi Aswan. Iya. Sampai gagap di depan panggung. Ya, di depan layar TV Rakyat Bersuara pada edisi tanggal 25 November yang lalu ya. Jadi itu pokoknya sekali lagi saya tambahkan salah besar kalau Polda Metro mengatakan atau Mabes mengatakan ini delik aduan. Sudah ada jurisprudensinya di tahun 2021 di Medan. Ya. Mas Roy, tunggu di sini dulu ya. Nanti kalau Dr. Tifa keluar, siapa tahu bisa 1 menit atau apa ya. Nah, Kalau nggak bisa 1 menit, setengah menit. setengah menit, tidak bisa 15 detik. Allahu Akbar, kabira, alhamdulillah kabira. Jadi sobat RH semua dan kawan-kawan yang lainnya ya, nanti kita akan pertimbangkan apakah yang mengadukannya langsung prinsipal ya, Roy, Rismon dan Dr. Tifa, tiga-tiganya salah satu dari mereka, salah dua, atau jangan-jangan yang mengadukan orang lain, tetapi intinya adalah RRT siap backup ya kan, bukan membackup dengan dana besar dan orang besar. Soal dana besar ada perkembangan menarik ya. Karena apa? Karena ada satu orang profesinya lawyer juga. Ya, saya belum akan sebutkan namanya, tapi dia terkenal dengan sebutan Pak Pau. Oh iya, pengacara. Nah, itu telah membuat sebuah hoax yang luar biasa. Gak usah sebut namanya. Kita sedang mempertimbangkan. Apa? Kalau Pak Pau udah tahu kan, yang mengatakan A1. Ya gitu. Namanya Frederick. Itu salah itu. Salah. Roy Suryo CS ya, berarti Bang Rismon juga dianggap kita ini terima 16M dan A1 katanya. Salah kalau A1, yang betul itu A2. Andi Aswan. Nah, bukan A1. Kalau A1 itu hanya Andi. RRT-nya dipertimbangkan ya untuk proses hukum. Oh, dipertimbangkan. 16 miliar itu Ya. RRT. Iya. 16 miliar dari siapa? Nah, makanya katanya dari sumber nggak cocok. A1. Ya udah kita coba untuk diuji. Dan gini, dia juga malah memaksa ini tolong PPATK dan kepolisian periksa rekeningnya kita bertiga. Kan anu banget ya, ngaco banget. Terus Rekening saya receh. masalahnya apa? Dia sudah di statement itu dia bikin secara terbuka di depan kamera, kemudian udah di-quote oleh beberapa anggota Ceboker Nusantara. Oke. Ya, itu ya.
Luar biasa. Itu juga ikut serta nanti. Oh, nanti ikut serta. Iya, betul. Cebokan Nusantara dong. Iya. Ya, memang kawan-kawan sekalian yang kita harapkan kan equality before the law seperti yang dikatakan tadi kan. Jadi sesungguhnya ini kan sebuah pelaporan yang tidak ngawur sesungguhnya. Ini locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas, saksi-saksinya banyak, ahli-ahlinya banyak, kemudian dokumen elektroniknya ada, semuanya ada. Karena itu kalau kemudian ditolak kebangetan sesungguhnya kan. Sementara kasus yang tidak terlalu serius diterima ya, ditindaklanjuti ya. Jadi mohon Pak Kapolri ya kan, kita minta equal treatment. Jadi treatment yang sama, bukan minta diuntungkan tapi equal treatment. Nah, perlakuan yang sama itu yang harusnya dijunjung tinggi ya kan. Apakah kita perlu mengadukan ke tim reformasi Polri lagi? Iya bang, dituduh 16 miliar. Gitu. Perlu kita laporkan tuh bang. Nah, jadi kalau misalnya tetap ditolak, ada rencana memang mau mengadukan ke divisi Propam, Oke. ya profesi dan pengamanan, karena lucu sekali, sama seperti proses yang dilakukan di Mabes Polri kemarin, di mana penyelidikan itu dihentikan. Nah, ini kan Padahal yang namanya penyelidikan itu adalah ya bisa dilakukan at any time terus menerus, namanya menyelidiki kan. Kalau penghentian penyidikan oke, tapi yang dan kan namanya- jelas kemarin Iya. statement dari mantan Wakapolri, Iya. ya Pak Komjen Ugreseno, Iya. itu kan tidak boleh atau tidak diatur ada penghentian penyelidikan, Iya. ya yang setara tidak menurut UHAP gitu. Jadi ya itulah bahasa mereka. Makanya kalau mantan Wakapolri saja sudah menyampaikan begitu, masa sih ini junior-juniornya kemudian melaksanakan itu? Itu loh, itu yang sangat kita sesalkan. Oke, karena memang sekali lagi kasus Andi Azwan ini A2 kalau ini ya? iya, A2. A2 ya, Ya. walaupun tidak bisa kita katakan langsung berkaitan langsung, tetapi ini tentu besar pengaruhnya kan. Betul. Karena kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa rekayasa scan ijazah itu ternyata dilakukan oleh pihak Pak Jokowi sendiri. Betul. Nah, ini kan dengan state aparatusnya. Nah, itu. State aparatus Andi Azwan dan lain sebagainya. Itu pihak Pak Jokowi. Enggak maksudnya. Jadi mereka mengaku-ngaku. Enggak maksud sok kenal, saya. sok dekat. Enggak maksud saya kalau seandainya memang dilakukan oleh pihak sana, maka justru kan pertandingan sepak bola ini akan berubah secara drastis Betul. kan. Karena gini, di televisi tampaknya ada juga upaya kemarin Ya. dari orang yang sebenarnya tidak ada legal standingnya membela mereka. Ya. Gak usah sebutkan lah namanya ya, dia lawyer dia. Oke. Yang menyatakan Dr. Rismon tuh harus minta izin dulu mempertanyakan ke UGM. Lu kan padahal belum tentu yang memasukkan tuh UGM gitu loh. Ya. Kok itu kan menjebak kita untuk kemudian kita melawan pihak yang Jadi tidak benar. sederhananya biar Ini penting. tambahan sedikit. Jadi sederhananya kawan-kawan semua, yang jelas bahwa apa yang ditampilkan Andi Azwan sama dengan apa yang ditampilkan Dian Sandi dan sama apa yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifauza Tiasuma. Sama. Hanya Karena dua itulah sih jadi sini. kalau ini masalahnya dan sama pula dengan yang kita dapatkan dari KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Nasional. Jadi sebenarnya hanya ada satu ijazah ya yang berkacamata itu, tetapi bisa jadi muncul dari hasil edit yang berbeda, hasil scan yang berbeda, tetapi kurang lebih itulah yang menjadi dasar. sedikit. Oke. Bang Datuk. Ya. Kalau yang didapatkan dari KPU, ya itu fotokopi yang memang legal. Ya. Lihat bedanya. Kalau ini yang dari KPU yang sebelah Ya. kiri, Ya. ini logonya benar, logonya perfect. Oke. Ini logonya paten kwetot. Ini logonya adalah logo hasil rekayasa. Jadi inilah memang bukan melalui tweetnya Dian Sandi. Enggak, maksud saya gini. Oh, bentuknya sama, Iya. proporsinya sama. Jadi Ya. maksud saya Hanya ada ini. hanya ada satu ijazah yang berkacamata tersebut. Ya, itu. Tidak ada ijazah yang lain. Nggak ada. Yang kemudian kita bilang, wah nanti jangan-jangan ada yang aslinya. Nggak ada. Nah, inilah yang kemudian sudah diteliti oleh Roy Suryo, oleh Rismon, oleh Dr. Tifa, sehingga untuk mengatakan bahwa itu adalah ijazah palsu, itu sudah pada sampai conclusion 99,9%. Betul. Ya. Dan ketika kemudian ada versi lain yang mengatakan ini scan ijazah asli, Nah, itu. maka ini menarik, ya kan? Ternyata kampanyenya aja yang menarik. Iya. Ingredientnya ternyata biasa-biasa aja. Silakan Azamkan. Jadi saya tambahkan tentang masalah internal kepolisian. Karena ini bisa menyangkut masalah HAM berat. Ya, artinya walaupun tidak HAM berat tapi ini ada pelanggaran HAM. Ya, Perkap ya yang Perkap 8 tahun 2009 dan Perpol peraturan Polri ya 9 tahun 2024 itu dilarang menolak laporan. Ingat loh. Dilarang menolak laporan. Itu dua internal kepolisian yang dibuat sendiri. Baik nomor 8 2009 soal Perkap maupun nomor 9 Perpol tahun 2024 ya. Dan itu dilarang. Dan kalau itu melanggar, maka bisa diajukan proses ke HAM. Itu penjelasannya ada. Nah, jadi saya kira ini firm ya, tanpa alasan menolaknya tanpa gelar. Harusnya ada gelar dulu. Setelah gelar, hasil dari gelar itu ditunjukkan kepada kita apa alasan-alasannya. Bukan langsung, apalagi menyangkut ini apa perintah atau pimpinan misalnya. Wah, itu bahaya. Rusak kalau kayak gini. Jadi sekali lagi pelaporan ini tidak omong kosong saja karena sangat terkait dengan kasus yang mendera
baik Mas Roy, Rismon, Dr. Tifa. Jadi sekali lagi walaupun kasus berbeda tetapi bisa menentukan jalannya pertandingan, ya kan? Sehingga ada kepentingannya di situ sesungguhnya. Karena beliau bertiga sedang dikriminalisasi dengan salah duanya adalah pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Silakan Bang Jagir mau menambahkan lagi. Siap, agar kita lebih tajam karena pasal 32, 35 Undang-Undang ITE ini lagi topping nih. Ya lagi naik daun lah ceritanya. Oke. Agar tidak salah paham. Pasal 32 itu kita lihat unsurnya ya. Satu, mengubah, itu yang utama. Kedua, melakukan intersepsi. Ketiga, mendistribusikan. Itu unsurnya. Kemarin tuh di Polda kalau nggak salah bertengkar tentang unsur itu, Pak Joni ya. Unsurnya apa gitu. Jadi memang unsurnya diantaranya itu. Itu pasal 32. Nah, apa hubungannya sama pasal 35? Ini yang perlu. Jika pasal 32 itu mengubah, mengintersepsi dan mendistribusikan dilakukan dengan sengaja, maka masuklah pasal 35. Jadi pasal 35 itu penghukumannya ya pidana 12 tahun dan tadi dendanya Bang Prof. Erhan nggak usah sebut namanya karena terlalu rendah katanya 12 M ya. Nah kemudian yang perlu kita ketahui lagi kenapa? Jadi ada hal yang kita harus ketahui ya. Seperti tambahkan oleh Mas Roy tadi, pasal 32 ini dan 35 ini delik apa? Tadi Mas Roy mengatakan ini delik umum. Saya katakan sesuai dengan literasi, ini namanya delik formil. Merupakan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengandung tindak pidana tersendiri untuk itu. Ya. Jadi terkait dengan aksel ilegal, intersepsi ilegal dan lain-lain. Kemudian pasal 35, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Dua-duanya itu disebut tindak pidana formil dalam informasi dan transaksi elektronik. Jadi pengkhususan di undang-undangnya. Ya. Oke, sekali lagi saya katakan, kedua pasal tersebut merupakan delik formil, yaitu delik yang hanya memerlukan perbuatan. Nah, ini dia. Perlu nih. Begitu sudah terjadi seperti yang ditayangkan di televisi itu sudah bukan perbuatan. Apalagi mereka benar-benar mengintersepsi, merubah data dan segala macam. Itu yang disebut perbuatan dalam hukum pidana yang namanya actus reus. Nah ini istilah-istilah gini perlu kita tepat ini. Actus reus namanya. Jadi tindak pidana formil actus reus. Dapat dipidana tanpa perlu membuktikan adanya akibat. Nah, jadi actus reus itu adalah tindak pidana tanpa melihat adanya akibat. Kalau pasal 160 kan harus ada akibat karena delik material. Nah, ini delik formil. Ya, saya kira itu Prof. Repli yang perlu saya tambahkan. Saya kembalikan ke host kita. Jadi Sobat Era sekalian, kalau berita bohong, penghasutan dan lain sebagainya, itu sekarang sudah jadi delik material. Harus ada akibat dari tindakan tersebut. Provokasi dilakukan, misalnya, ayo bakar rumah. Nah, kalau rumahnya dibakar, baru kemudian bisa yang memprovokasi. Tapi kalau ini delik formil. Sepanjang dia sudah mengucapkannya, sudah menyampaikannya, dan tanpa perlu kita lihat akibatnya apa, ya, apa mau ribut apa enggak itu soal lain, maka terjadilah, ya, dan terjadi lagi. Bro Sang Haji, sini gabung dong sini. Ada cerita juga sedikit pengalaman tadi yang kemarin. Pengaduan ini kita lagi bicarain. Dengan saya, Bang. Ayo, enggak, di ini aja, Bang Azam. Ayo, Bro. Oh ya sudah, luar biasa ya. Gitu. Iya. Itu saja. Jadi rupanya, boleh. Sambil nunggu Dr. Tifa. Anda prinsipal itu jangan menambahkan, mengambil alih juga. Mengenai gelar Mendasari. ganteng kali. Nah, mengenai gelar perkara khusus nanti, saya ingin bertanya juga kepada abang-abang yang paham hukum dan publik. Publik ini kan menonton yang banyak juga pakar hukum ya, Bang ya. Nah, apakah nanti kami diberikan kesempatan untuk melihat baik secara analog maupun secara hasil scan ijazah yang disita di Polda Metro Jaya, sehingga kami bisa melihat ya minimum secara sekilas benar tidak yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Apakah itu punya? Nah, lebih bagus lagi kalau kami diberikan hasil scan itu, file hasil scan langsung saat itu juga kami analisis karena kami nanti membawa laptop. Nah, kalau diberikan kesempatan semacam itu dan ahli dari pihak Polda Metro Jaya sama-sama kami running menggunakan source code masing-masing dan bisa saling bertukar source code, maka di situ kan ada argumentasi ilmiah. Seperti yang kami pertanyakan adalah huruf A yang mencotot. Nah, terus ada tidaknya emboss, ada tidaknya watermark Unbas Gajah Mada,
dan lainnya. Apakah ijazah pembandingnya itu setelah kami uji analisa lapisan visual, apakah huruf dulu baru logo atau logo dulu baru huruf? Nah, apakah kita diberikan kesempatan yang sama nanti di gelar perkara khusus tersebut? Nah, karena ini kan ilmiah harusnya. Oh ya Bang, oke Bang, gitu dulu Bang. Oke, sambil menunggu Dokter Tifa mungkin. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu apakah nanti gelar perkara khusus ini di Polda Metro Jaya ini hanya mengulang yang seperti di Mabes Polri? Nggak usah ijazahnya baik secara analog maupun secara digital. Yang fotokopi pun nggak ada, apalagi yang berwarna, gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini jangan sampai nanti gelar perkara khusus itu hanya merupakan memenuhi asas atau aspek formalitas saja. Hanya ya udah ada gitu. Terus kami juga bisa nggak dikasih kesempatan untuk mendebat ahli dari Polda Metro Jaya yang dipakai, misalnya Joshua Sinambela dan kawan-kawan, biar kami debat saat itu dan kami praktekkan saat itu. Saya besok bawa laptop dengan source code saya, gitu, sehingga fair. Jadi jangan hanya keterangan sepihak di meja penyidikan, di mana penyidiknya nggak tahu baik membantah atau menyetujui, tetapi langsung kami dikenakan pasal 32 dan 35. Ini kan nggak fair. Dalam ilmiah itu nggak boleh dong seperti itu. Ya kan? Dalam ilmiah harusnya diberikan kesempatan yang sama untuk saling membantah atau menyetujui, gitu loh. Oleh karena itu, gelar perkara khusus hari Senin besok kalau bisa diberikan kesempatan yang sama, baik kepada ahli dari Polda Metro Jaya, ahli independen kalau bisa, dan dari kami. Dan saya siap membantah dan mempraktekkan secara real time di depan penyidik, Karwasidik, atau siapapun pimpinan di Polda Metro Jaya. Kalau bisa undang juga Polda Metro Jaya ahli-ahli yang dari universitas terdekat misalnya, ya, jangan dari UGM lah terlalu jauh, ya kan, dari ITB, dari UI, Gunadarma, dan lainnya. Itu mereka punya banyak ahli di bidang ini. Dengarkan juga mereka di gelar perkara khusus tersebut, sehingga sangkaan terhadap kami memanipulasi, mengedit secara tidak ilmiah itu bisa perspektif apanya dicabut. Supaya jangan memalukan, ya cabutlah pasal-pasal itu, karena akan kami permalukan nanti ahli-ahli seperti Joshua Sinambela dan kawan-kawan. Sebaiknya Joshua Sinambela harus dihadirkan besok di gelar perkara khusus itu. Head to head. Ya. Oke. Ya, kawan-kawan semua, ini ada Dr. Tifa ya. Kita mungkin Dr. Tifa perlu mengupdate juga apakah mendapatkan undangan gelar perkara khusus untuk hari Senin atau tidak. Yang kedua, kita bicara mengenai pelaporan Andi Azwan yang RRT sudah sepakat. Nanti kita akan dengarkan Dr. Tifa karena tadi lawyernya mengatakan bahwa tetap mendorong pelaporan tersebut karena tentu sangat terkait dengan kasus Andi Azwan. Pasal 32 dan pasal 35. Silakan, semuanya sudah bicara, udah panjang lebar. Dr. Tifa tinggal menutupnya saja. Closing. Tinggal closing, silakan. Silakan Dok, membuktikan kepada publik bahwa RRT, ya, RRT. Sekali lagi, RRT. R ya, sama R. T lagi kata. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baru saja saya menunaikan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik ya untuk memenuhi wajib lapor. Hak Kamisan ya ini kita ya, RLT Kamisan ya. Kamisan. Nah, kemudian tadi saya sudah mendapatkan juga surat undangan ya, surat undangan gelar perkara khusus, dan saya sudah membuka bahwa surat undangan ini diberikan atas permintaan dari dua pihak, yaitu tim kuasa hukum yang dimana saya bukan klien mereka, kemudian satu lagi adalah dari laporan Dumas dari Pak Egy Sujana ya. Nah, pada gelar perkara khusus yang sudah dilakukan atas permintaan TPUA di tanggal 9 Juli 2025, kami bertiga ya RRT dihadirkan sebagai ahli. Ya jelas. Jadi karena itu kami mempersiapkan presentasi kami sebagai ahli. Mas Roy ahli telematika, Bang Rismon ahli digital forensik, dan saya ahli neuropolitika. Jadi kami sudah bersiap-siap. Ternyata pada waktu itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan, kami harapkan. Barang bukti, ijazah Joko Widodo dan sebagainya sama sekali tidak dihadirkan kepada kami. Dan kami juga tidak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan keahlian kami sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan dalam gelar perkara khusus. Jadi undangan ini sebetulnya secara pribadi saya itu agak saya pertanyakan. Saya diundang dalam kapasitas sebagai apa? Kalau saya diundang dalam kapasitas sebagai ahli, dengan senang hati akan kami penuhi. Jadi ini perlu kami akan konsultasikan dulu kepada tim PH kami ya, apakah memang ini necessary, penting untuk kita hadiri, dan dalam kapasitas apa. Kemudian berikutnya ada sebuah pengalaman buruk ya yang terjadi pada gelar perkara khusus pada waktu tanggal 9 Juli 2025. Di mana pada waktu itu status kami itu sebagai saksi,
di tanggal 9 Juli dan kami dihadirkan sebagai ahli. Kemudian 2 hari kemudian 11 Juli 2025 di mana saya memenuhi pemeriksaan sebagai saksi. 1 jam kemudian ya berdasarkan gelar perkara khusus tanggal 9 Juli dan saya selesai diperiksa sebagai ternyata kemudian lidik kemudian ditingkatkan menjadi sidik di mana kami naik jadi terlapor. Nah, ini adalah pengalaman buruk bagi kami karena gelar perkara itu sama sekali tidak ada yang katakanlah substansi yang penting yaitu barang bukti dihadirkan, kemudian keahlian kami disampaikan itu. Jadi atas dasar apa kemudian dari gelar perkara khusus yang kami sebut sebagai abal-abal itu kemudian kami bisa ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi terlapor. Nah, ini mesti hati-hati juga ini, kami mohon ya para PH ya untuk mensikapi ini dengan baik, dikaji dengan baik sesuai dengan ini karena domainnya benar-benar domain hukum ya. Jadi kita juga harus antisipasi. Kita juga harus antisipasi mengenai kemungkinan baik positif maupun negatif dari gelar perkara khusus ini gitu. Apalagi pihak lawan ya, pihak termul semalam itu juga seakan-akan gelar perkara khusus ini yang semula itu adalah permintaan dari tim kuasa hukum klien mereka itu kok yang mengumumkan malah termul gitu kan. Jadi seakan-akan itu bagian dari acara mereka gitu ya. Jadi ini kita mesti perlu waspada. Termul itu biasa, Mbak. Ya. Ngaku-ngaku kayak gitu tuh biasa. Kok lebih update Nah, ya, makanya. tanggal 2 tahun Ya, makanya itu. Kita baru menerima surat sekarang. Ya, nah. Mereka punya orang dalam. Makanya, nah kemudian untuk saya sendiri ya, ini terakhir untuk siang hari ini. Jadi RRT seperti saudara-saudara sebangsa dan setanah air lihat ya, kami selalu kompak, kami selalu bersama. Dan saat ini kami ada 2 proyek yang sedang kami kerjakan ya, demi bangsa dan negara. Satu adalah kejelasan riwayat pendidikan Gibran yang kami insya Allah tuangkan dalam buku Gibran Black Paper ya. Jadi itu tetap kami jalankan sebagai pertanggungjawaban ilmiah kami kepada rakyat bangsa dan negara. Kedua, kita masuk kepada proyek Sumatera. Ya, kita nanti akan berkontribusi dengan keahlian kami masing-masing untuk menjalankan, membantu bagaimana mencegah bencana lebih lanjut, kemudian mitigasi risiko, mapping, kemudian digital forensik, kemudian data science dan epidemiologi sesuai dengan keahlian kami. Jadi mohon untuk terus ikuti perkembangan langkah-langkah RRT berikutnya ya. Semata-mata semua itu kami lakukan dengan sepenuh kemampuan dan keahlian kami demi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, jadi insya Allah ya kami nggak perlu cerita dari awal nanti apa yang akan kami lakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia dan tidak perlu menghafal 4 kata yang diulang-ulang pada wawancara Jokowi di salah satu TV. Berulang-ulang dia hanya bilang AI, coding, kemudian algoritma, kemudian juga machine learning. Itu dihafalkan dan itu kalau menurut Dr. Rifa itu di hipokampus. Ya, itu belum di hipokampus itu bukan belum, itu di masih depan. prefrontal cortex Kelihatan sekali cortex belum Ya. di hipokampus. Jadi ya. dia tanpa menghafal persis like father like son ya, kayak Fu Fafa juga kayak gitu, bisanya mau ngomong aja ya AI, padahal AI yang paling benar itu adalah Lisa ya, learn kemudian intelligent system assistant. Dan konyolnya Lisa itu Lisa tanpa Mariana ya. Lisa itu konyolnya sekarang harusnya itu jadi kado paling cantik Dies Natalis ke-76 UGM besok 19 Desember, tapi malah katanya sekarang sedang dilatih. Lisa sedang dilatih itu saya anggap kayak Lisa kan dilatih kan gitu. Bang, nambahin dikit dong. Bang, 19 Desember itu kan dong. baik bapak maupun anak itu suka banget bawa AI, coding, algoritma, machine learning, ya kan, segala macam kan. Ketika ditanya itu ada anak-anaknya itu ditanya kan, bagaimana dengan 19 juta lapangan pekerjaan? Kalau nggak salah ada di TV tertentu. Ya saya waktu setelah dilantik itu pertama kali yang saya kunjungi adalah Kementerian Pendidikan supaya dibuat kurikulum AI, coding, bla 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 gitu ya kan. Seolah-olah dia sudah dari komunitas atau orang yang berkecimpung di bidang itu. Sialnya pada saat Lisa UGM yang merupakan produk termasuk produk tertinggi ya dari AI yaitu LLM, Large Language Model, yang mengatakan Jokowi bukan alumni UGM, AI-nya yang disuruh bungkam, di shutdown. Padahal itu produk dari UGM bekerja sama dengan PT Botika Teknologi Indonesia. Ya, sementara kemarin anaknya bilang ya saya sudah kurikulum AI coding bla bla bla. Setelah produk dari AI itu tidak menyenangkan keluarga itu yang dibungkam produk AI itu. Disuruh dilatih ulang dengan dataset yang ya kan datasetnya diubah dikit, outputnya berubah dong. Kan orang yang pernah belajar AI kan tahu, datasetnya diubah maka outputnya jadi berubah. Kan gitu aja, tinggal dataset UGM aja yang kita tidak tahu tinggal diubah. Maka keluarannya nanti Jokowi adalah alumni UGM. Oke, gitu, Bang. Ya, jadi untuk menghormati UGM ya kan,
karena beliau ini semua alumni UGM, kita nyanyikan lagu himne Gajah Mada pada paragraf pertama. Menjelang ulang tahun UGM, Ya, selamat kami persembahkan. untuk Dias Natalis UGM ke 76. Ya, ya. Tanggal 19 Desember 2025 akan datang. Ya. Rencananya justru sebenarnya rencananya sebenarnya justru pada saat Niti laku itu peresmian atau grand launching dari Lisa. Lisa itu udah di soft launching tanggal 25 Juni yang lalu. Tapi karena terlalu jujur, Terlalu cerdas. Terlalu cerdas. maka sekarang mau dilatih Membongkar lagi. Ingat kan, kebohongan. melatih Lisa itu bukan kemudian kayak Lisa. Itu melatih yang lain ya gitu, tapi itu. Jadi supaya diketahui ya, Ya. AI itu nggak bisa bohong. Nah, Sedangkan itu. si Lisa yang sudah jujur ini mau dilatih Untuk bohong. melakukan kebohongan. Itu ya, kita sudah pelanggaran pasal pastikan. 35. Datasetnya Iya, iya. untuk pelatihan itu yang diubah. Lah ya, Nah, jadi itu dia dipaksa bohong. Nah. Dipaksa bohong. Iya. Oke, ya kita tutup dengan bakti kami untuk Gajah Mada. Silakan. Yuk, 1, 2, 3. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Harusnya ada paragraf kedua tapi cukup paragraf pertama aja. Terima kasih.